Iran benar-benar membuat tensi Presiden Amerika Serikat Donald Trump naik turun. Trump sesumbar tak butuh Selat Hormuz, tapi terus melontarkan serangan agar selat itu dibuka. Itulah kenapa Trump mengancam akan menciptakan neraka di Iran dengan menghancurkan tiap jembatan dan pembangkit listrik milik Iran. Tapi Iran tetap bergeming. IRGC merespons dengan sebuah pernyataan yang mengejutkan bahwa mereka tengah menyusun tatanan baru untuk Selat Hormuz. Iran membuat diri mereka jadi satu-satunya pemegang kunci Selat Hormuz dengan mengatur ulang siapa yang boleh lewat dan dengan syarat apa. Selain mengatur ulang Selat Hormuz, Iran juga menolak proposal gencatan senjata 45 hari yang dimediasi Pakistan, Mesir, dan Turkiye. Bagi Iran, gencatan senjata sementara bukan solusi, melainkan pelonggaran waktu bagi Amerika Serikat untuk memperkuat diri sebelum akhirnya kembali ke mode perang. Pertanyaannya, bagaimana Iran selama ini bisa mengontrol selat kecil itu dengan begitu kuat? Pada Minggu 5 April 2026, IRGC melontarkan sebuah pernyataan tak biasa. Angkatan Laut Garda Revolusi Iran mengumumkan mereka hampir menyelesaikan seluruh persiapan operasional untuk menerapkan aturan baru di kawasan Teluk Persia. Mereka menyebutnya sebagai tatanan baru Teluk Persia. Dalam pernyataan itu, ada satu kalimat yang terasa seperti peringatan keras kepada Israel dan Amerika Serikat. Pernyataan IRGC itu seperti sinyal yang memberitahu bahwa Iran enggan kembali ke status quo sebelum perang. Namun, mereka sedang mendefinisikan siapa yang bisa melintas dan atas dasar apa mereka berhak melintas. Peringatan itu dikeluarkan IRGC tepat saat Trump kembali memperbarui ancamannya. Kali ini, target ancamannya lebih spesifik. Trump menyebut Amerika Serikat akan mengebom tiap jembatan dan pembangkit listrik di Iran kalau Teheran tak segera membuka Selat Hormuz. Trump berencana membuat neraka di Iran. Pernyataan IRGC soal tatanan baru di Selat Hormuz itu seolah jadi jawaban langsung atas ancaman Trump. Iran seolah ingin bilang, kami tak akan buka Selat Hormuz dan kini kami yang mengatur ulang perang ini. Di dalam parlemen Iran pun pembahasan wacana kebijakan pengenaan tarif tol dan pajak bagi kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz pun makin menguat. Dalam wacana itu, selain harus membayar untuk bisa melintas, kapal terkait juga harus memastikan mereka tak terafiliasi dengan Amerika Serikat atau Israel. Untuk memahami kenapa Iran begitu percaya diri membentuk tatanan baru di kawasan Teluk, kita perlu melihat peta. Di dalam dan di sekitar Selat Hormuz, Iran menguasai serangkaian pulau yang selama ini berfungsi sebagai pos terdepan untuk mengendalikan pelayaran. Pulau-pulau kunci itu antara lain Abu Musa, Tumbi Besar, Tumbi Kecil, Hengam, Qasem, Larak, dan Pulau Hormuz. Pulau-pulau itu membentuk sebuah lengkungan alami atau busur kendali yang mengontrol semua lalu lintas di jalur sempit itu. Bahkan, Iran sendiri menyebut pulau-pulau itu sebagai kapal induk yang tak bisa tenggelam. Dari pulau-pulau ini, Iran bisa dengan cepat memenuhi jalur pelayaran yang sempit dengan drone, rudal anti kapal, kapal serang cepat atau speedboat kamikaze, dan ranjau laut. Yang membuat pertahanan ini makin bahaya, sebagian besar kedalaman air di Selat Hormuz itu dangkal. Artinya, kapal perang atau kapal tanker tak punya banyak pilihan rute selain melewati celah pulau-pulau itu. Dan di celah itu pula, semua lapisan pertahanan Iran sudah menunggu. Idealnya, untuk menumpas ancaman Iran, Amerika Serikat harus merebut seluruh gugusan pulau itu untuk membuka paksa Selat Hormuz. Termasuk Pulau Kurd, pulau yang menjadi pusat ekspor utama minyak Iran, di mana 90% minyak Iran berasal dari pulau itu. Atau kata mudahnya, Pulau Kurd adalah sumber cuan Iran. Kalau Trump sampai merebut Pulau Kurd, Amerika Serikat tentu akan memberikan tekanan signifikan pada perekonomian Iran. Tapi menerjunkan tentara ke kawasan termiliterisasi Iran ini tentu akan jadi operasi militer syarat akan ancaman dan resiko. Selain karena tingginya kehadiran militer, pulau itu juga memiliki medan sulit berupa perbukitan. Minyak yang mudah terbakar yang tersimpan di pulau-pulau itu juga bisa menimbulkan ancaman tersendiri. Para ahli memperingatkan bahwa Iran bisa menerapkan kebijakan bumi hangus dengan menghancurkan instalasi minyak di pulau itu, alih-alih membiarkan pasukan Amerika Serikat merebutnya. Dan kalau operasi Amerika Serikat di pulau itu gagal, penarikan mundur akan terlihat sebagai kekalahan yang bisa mengancam karir politik Trump. Di tengah seluruh eskalasi itu, dunia internasional tak tinggal diam.
Pakistan, Mesir, dan Turkiye turun sebagai mediator membawa sebuah proposal gencatan senjata 45 hari untuk memberi ruang bagi diplomasi. Tapi Iran secara tegas menolak gencatan senjata sementara. Penolakan itu disampaikan melalui Pakistan sebagai perantara dalam 10 poin pernyataan. Iran hanya mau satu hal, yakni akhir perang yang permanen dengan jaminan bahwa Iran tak akan diserang lagi. Iran juga mengajukan tuntutan tambahan dalam responsnya, termasuk penghentian konflik di kawasan secara menyeluruh, penyusunan protokol keamanan untuk pelayaran di Selat Hormuz, rekonstruksi, serta pencabutan sanksi. Di Washington, Trump punya jawaban yang tak kalah keras. Ia awalnya menyebut proposal gencatan senjata itu sebagai usulan yang signifikan. Tapi dalam konferensi pers pada 6 April 2026, Trump berbalik dan menegaskan bahwa proposal itu belum cukup. Perang sudah berjalan lebih dari sebulan dan Selat Hormuz masih tertutup. Makin Selat Hormuz tertutup, makin besar pula ancaman yang dilemparkan Iran dan Amerika Serikat terhadap satu sama lain. Di saat ancaman keduanya semakin mengeras, jalur perundingan tampak seolah tak ada harapan karena keduanya saling menolak gencatan senjata. Seperti apa nasib Selat Hormuz dan kapal-kapal yang menunggu di baliknya? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.